Angkatan Laut Kerajaan Thailand yang dilatih Amerika Serikat pada Sabtu pekan lalu bersiap untuk menghentikan semua kapal Thailand di Teluk Thailand yang mengangkut bahan bakar dan perlengkapan militer ke Kamboja. Ini adalah penggunaan besar pertama Angkatan Laut yang dilengkapi artileri dalam perang perbatasan yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Armada ketujuh Amerika juga menggunakan Teluk Thailand ketika kapal induk dan kapal lainnya berlabuh di dekat Bangkok di pelabuhan Satasip, tempat Komando Area Angkatan Laut Pertama Thailand berada untuk mengamankan teluk yang dipenuhi dengan pulau-pulau berpenghuni Thailand dan Kamboja, fasilitas angkatan laut, dan anjungan minyak. Apa sebab situasi di perbatasan Thailand dan Kamboja kembali memburuk? Apakah ada aktor eksternal yang ikut bermain di balik eskalasi konflik kedua negara tersebut dan apa dampaknya bagi Indonesia? Untuk membaca kami terhubung dengan Bung Hasbi Aswar dari Geopolitical Institute. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Hasbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Anggi. Nampaknya 2025 ini tidak ada hentinya peperangan demi peperangan gitu ya, Bung Hasbi. Dan kali ini Oh, juga baik ya. melanda Thailand serta Kamboja sejak Kamis telah menewaskan setidaknya belasan orang dan puluhan ribu lainnya dievakuasi dari perbatasan kedua negara tersebut. Aksi saling serang Ya. juga menunjukkan eskalasi sengketa antar kedua negara yang bertengah sebetulnya di negara Asia Tenggara ini. Menurut Anda, apakah memanasnya hubungan kedua negara yang berdekatan ini dapat bergerak maju menuju perang yang lebih lanjut, Bung? Ya, kalau melihat ini sih, ini beberapa 2 hari terakhir kalau tidak salah, Bung Anggi, tanggal 22 itu sudah ada rencana pertemuan antara pihak Thailand dan Kamboja. Dan ini sebenarnya bukan konflik yang baru ya, Bung Anggi ya. Sudah terjadi sejak puluhan tahun yang lalu, bahkan setelah kemerdekaan masing-masing negara. Dan modelnya seperti itu ya, pasang surut, kadang konflik, kemudian tidak gitu. Ini tergantung sebenarnya tergantung dengan dinamika internal masing-masing negara ya, karena beberapa kalangan juga mengatakan bahwa konflik identitas ini atau konflik historis perbatasan ini ya yang memuat aspek kultural dan identitas ini sebenarnya terkadang dieksploitasi oleh rezim-rezim lokal atau rezim-rezim domestik baik di Kamboja ataupun Thailand untuk memboost up ya, memboost up atau mendorong dukungan masyarakat terhadap rezim-rezim politik yang ada di lokal itu sendiri. Dan biasanya ketika terjadi eskalasi itu akan diredam ya. Mereka akan ada pihak-pihak ketiga baik dari kalangan ASEAN sendiri. Kalau terakhir di beberapa bulan kemarin itu ada eh, Kuala Lumpur ya, Malaysia, termasuk juga Donald Trump Amerika Serikat ikut terlibat. Dan saya kira sekarang juga modelnya sama, Bu Anggi. Akan selalu ada pihak ketiga utamanya di ASEAN ya, termasuk juga Amerika Serikat tadi Bu Anggi menyampaikan itu juga akan terlibat di dalam melakukan mediasi-mediasi. Dan saya kira baik Kamboja maupun Thailand tidak akan menutup telinga terhadap peran-peran dari pihak-pihak eksternal tersebut. Karena sebenarnya dua negara ini tidak mau dan saya kira tidak bersedia untuk menghabiskan energinya di dalam berperang besar-besaran satu sama lain. Jadi ini pada akhirnya akan redam sendiri, Bu. Dan ya itu saja, dia akan selalu menjadi konflik yang pasang surut seperti yang terjadi di masa-masa yang lalu. Dan apakah konflik Thailand serta di Kamboja ini melibatkan banyak negara? Lantas menurut Anda, Bung Hasbi, siapa yang sebenarnya ikut bermain pada perang kedua negara ini, Bung? Ya, ya seperti yang saya katakan tadi, melibatkan banyak negara itu, tapi dalam makna mereka sebagai mediator. Mereka sebagai negara-negara yang punya kepentingan untuk mengamankan kawasan Asia Tenggara agar tetap stabil. Nah, negara-negara yang terlibat itu pastinya adalah negara-negara di Asia Tenggara, Bung Anggi ya. Negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, Laos, Vietnam, Filipina, dan seterusnya. Negara-negara yang mereka tidak mau kawasan Asia Tenggara itu tidak stabil dan itu mengganggu aktivitas politik dan perdamaian atau perdagangan di antara mereka. Jadi dalam politik kawasan itu, Bung Anggi, setiap ada satu dua wilayah yang berkonflik, itu kurang lebih yang lain pun akan berdampak, gitu. Dampaknya bisa mengganggu eh,
perdagangan satu sama lain karena Kamboja, Thailand itu juga memiliki hubungan dagang yang erat. Belum lagi Thailand punya kerjasama dagang, ekonomi, politik, kerjasama-kerjasama lainnya dengan negara-negara ASEAN yang lain. Kamboja juga sama, punya kerjasama dengan negara-negara yang lain. Jadi ketika dua negara berkonflik, itu pasti akan mempengaruhi dinamika politik di kawasan, gitu. Dan itu pasti akan rugi. Jadi bukan hanya dua negara yang rugi, yang lain juga akan rugi. Nah, sehingga tidak bisa ketika dan itu tidak mungkin ketika dua negara di satu kawasan itu berkonflik, kemudian negara yang lain tidak ikut terlibat. Gitu. Apalagi apa namanya saat ini kawasan Asia Tenggara ini juga menjadi lahan perebutan ya antara Cina dan Amerika Serikat. Amerika Serikat itu punya Chevron, perusahaan minyak yang mengeksplorasi wilayah Teluk di Thailand ya, Bung Anggi. Dan Amerika Serikat tentunya misalnya tadi dijelaskan mengirimkan kapal perang di situ. Itu salah satunya tujuannya adalah untuk memastikan keamanan dari bisnis-bisnis Amerika Serikat di Thailand misalnya. Gitu. Dan mungkin di sisi yang lain bisa jadi untuk memastikan bahwa Cina itu tidak mengambil peran yang besar di situ karena Cina juga Bung Anggi itu bermain apa istilahnya itu punya hubungan dekat dengan Thailand dan punya hubungan dekat dengan Kamboja. Bahkan selama ini menurut data yang ada ya, Cina itu malah banyak mensuplai bantuan-bantuan militer atau peralatan-peralatan militer ke Kamboja gitu. Nah, saya kira Amerika Serikat pasti mengantisipasi itu semua gitu. Meskipun demikian, Amerika juga melalui Donald Trump misalnya itu menjalin hubungan dekat dengan Thailand, tapi di sisi lain juga menjalin hubungan dekat dengan Kamboja. Jadi eh, memang kalau dilihat dalam konteks yang lebih luas ya, memang wilayah Asia Tenggara termasuk dua negara ini itu menjadi lahan pertarungan antara Amerika dan Cina. Nah, cuma dalam konteks konflik perbatasan ini itu memang dari menurut apa ya para pakar lah atau para analis konflik atau analis Asia Tenggara mereka mengatakan ini murni adalah konflik yang terjadi eh, untuk apa namanya yang didasari oleh kepentingan negara masing-masing yang terjadi sejak lama sampai sekarang. Dan ini sebenarnya adalah warisan buruk dari kolonial Prancis ya, Bung Anggi, yang membuat garis batas antara eh, Thailand dan Kamboja tanpa memperhatikan aspek-aspek kultural di antara kedua negara. Tadi Anda telah paparkan ini juga berdampak bagi di kawasan. Lantas, apakah Indonesia juga berdampak terkait perdagangan ataukah juga ada kemungkinan Indonesia kebanjiran pengungsi dari daerah konflik ini, Bung? Ya, seperti saya katakan tadi, Bu Anggi ya, itu pasti akan berdampak ke semua wilayah termasuk Indonesia. Kalau pengungsi kayaknya tidak ya. Kemungkinan ya fungsinya itu akan beralih atau mungkin akan menyebar. Kalau ini terjadi, dia akan menyebar ke apa namanya ke negara-negara tangga. Tapi saya tidak yakin kalau itu terjadi ya, karena tidak pernah terjadi dalam sejarah. Saya kira terjadi perang besar-besaran, kemudian warga Thailand mengungsi di berbagai wilayah di Myanmar, Laos, Vietnam misalnya, terus ke negara-negara yang lain. Kalau ke Indonesia kayaknya kecil ya Bung Anggi ya, karena jaraknya dari Indonesia kan jauh sekali. Setidaknya mungkin ya daratan lah, satu daratan seperti di Myanmar, di Laos. Kalau Myanmar kayaknya agak sulit ya dengan kondisi rezim otoriter dan kondisi negara yang miskin. Ya Laos, Vietnam mungkin atau ke Malaysia mungkin ya, nah, gitu. Tapi itu kecil kemungkinan Bung Anggi. Ya ketika terjadi perang besar ya paling pengungsinya mengungsi di daerah internal Thailand atau Kamboja sendiri saja. Itu kalau terjadi. Dan menurut saya itu sangat kecil kemungkinan terjadi karena kedua negara juga itu masih punya itikat baik untuk selalu bertemu gitu. Dan perang perbatasan antara Thailand serta Kamboja ini juga terkait khususnya wilayah sekitar kuil Preah Vihear ini, Bung. Apakah memang mencerminkan betapa sengketa batas negara dapat berkembang menjadi konflik bersenjata yang serius dalam koridor nasionalisme masing-masing yang juga tadi Anda telah singgung. Lantas, pelajaran apa yang bisa diambil bagi dunia muslim, Bung? Nah, yang pelajaran ini sebenarnya mirip dengan apa yang terjadi di dunia Islam ya. Konflik-konflik perbatasan dunia Islam, misalnya konflik antara apa di Timur Tengah itu konflik Kurdi
misalnya Kurdi dengan negara-negara Muslim yang di mana di situ ada wilayah Kurdi ya, seperti Turki, Irak, Iran, Suriah gitu. Timur Tengah itu kan adalah negara modern. Timur Tengah itu kan adalah negara yang di- dibuat garis petanya oleh Prancis dan Inggris ya. Itu intinya suka-suka mereka saja, dan itu yang pada akhirnya termasuk bahkan Inggris membawa Israel masuk ke sana, kaum Yahudi dari Eropa Timur masuk ke sana dan mendirikan negara Israel gitu. Menjadikan itu disebut penjajah. Nah, apa yang terjadi di Kamboja dan Thailand itu kan juga sebenarnya konflik warisan kolonial akibat dari kebijakan-kebijakan kolonial yang eh, memisahkan antara kedua negara yang punya warisan kultural yang saya kira kurang lebih sama gitu ya. Nah, itu satu hal. Jadi ujung-ujungnya ya kita menyalahkan penjajah ini Bung Anggi ya. Yang kedua adalah, nah, ada kepentingan elit di situ. Kepentingan elit yang mengeksploitasi hal-hal yang sifatnya emosional ya, atau sifatnya sejarah atau kultural antara kedua negara untuk kepentingan-kepentingan politik, kepentingan politik ini mereka, kepentingan politik jangka pendek mereka gitu, kepentingan politik elektoral baik di kalangan Kamboja maupun Thailand. Mereka mengangkat isu-isu nasionalisme, isu-isu kultural ya, eh, untuk kepentingan politik gitu. Nah, kenapa kenapa masyarakat gampang sekali atau mudah sekali apa namanya, terperdaya oleh narasi-narasi nasionalistik seperti itu? Ya karena ini kan mengindikasikan bahwa apa, rendahnya cara berpikir masyarakat ya. Jadi dalam apa, masyarakat itu kan ketika taraf berpikirnya rendah itu maka mereka akan mudah dieksploitasi untuk hal-hal yang sifatnya emosional. Itulah mengapa Nabi itu kan selalu mengajarkan untuk selalu menjadikan Islam atau ikatan ideologis sebagai ikatan yang utama, bukan ikatan emosional, tetapi ikatan ideologis yang itu memang di situ menghasilkan aturan-aturan dan solusi-solusi terhadap persoalan hidup. Nah, dunia Islam juga sama, Bung Anggi ya. Kita sering beberapa kali dulu konflik antara Malaysia dan Indonesia. Itu kan masalah-masalah yang sifatnya emosional saja. Nah, itu dalam Islam sangat tidak diperbolehkan. Gitu. Saya kira itu, Bung Anggi. Baik, jazakallah Bung Hasbi untuk paparannya pada kabar petang kali ini. Ini menjadi pelajaran bagi kita bersama bahwa konflik ini juga membawa pelajaran bagi kita khususnya dunia muslim. Jazakallah sekali lagi Bung Hasbi untuk paparannya pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Elapa News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan akhirat. Saya Angga Suara undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.